Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Guru Muda, masih membahas mengenai soal seleksi kemampuan bidang untuk formasi guru kelas atau jurusan PGSD. Untuk kali ini akan dibahas mengenai kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, khususnya pada materi pokok PPKN. Kemudian ini adalah video yang ke-10 yang telah saya buat untuk latihan soal SKB Guru SD. Maka bagi teman-teman yang belum melihat video-video sebelumnya, bisa membuka link yang ada di sebelah kanan atas ini, atau bisa membuka playlist yang sudah saya buat. Kemudian bagi yang belum mengerjakan soal tryout sebelum melihat video ini, silahkan kerjakan terlebih dahulu. Buka linknya di kolom komentar karena sudah saya cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe karena ke depan masih akan saya bahas mengenai soal-soal seleksi kemampuan bidang untuk formasi PGSD atau formasi guru kelas. Kita mulai dari nomor pertama. Dalam pembelajaran PPKN, guru sebaiknya dapat membuat RPP dengan menggunakan prinsip pengembangan RPP berbasis konteks yang memiliki makna bahwa A. Adanya konsistensi antara kompetensi dasar, indikator, dan materi. B. Pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. C. Proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. D. Kompetensi inti merupakan acuan utama dalam pengembangan RPP. E. Adanya hubungan antara yang menjadi materi pelajaran. Pembahasan. Dalam pembelajaran PPKN, guru sebaiknya dapat membuat RPP dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Salah satu prinsip dari pengembangan RPP adalah berbasis konteks. Artinya, pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. Jawaban adalah B. Nomor berikutnya. Seorang guru PPKN SD dalam pengembangan evaluasi hasil belajar akan melaksanakan tes subsumatif, mengembangkan tes kinerja, melakukan observasi aktivitas siswa, memberi tugas kelompok dan individu. Evaluasi yang dilakukan guru dengan melakukan kegiatan seperti itu dalam pembelajaran dikenal dengan A. Evaluasi akhir semester. B. Evaluasi proses dan hasil. C. Evaluasi dalam proses. D. Authentic assessment. E. Evaluasi hasil belajar. Pembahasan. Seorang guru PPKN SD dalam mengembangkan evaluasi hasil belajar melaksanakan subsumatif, mengembangkan tes kinerja, melakukan observasi aktivitas siswa, memberi tugas kelompok dan individu. Evaluasi dalam pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dikenal dengan authentic assessment atau D jawaban yang tepat. Nomor berikutnya. Di sebuah sekolah dasar, dalam satu kelas terdiri dari 26 peserta didik yang kemampuan belajarnya beragam. 7 peserta didik tampak sangat menonjol bagus dalam memahami pelajaran. Sementara ada 6 peserta didik yang kemampuannya sangat kurang dalam memahami pelajaran, sedang sisanya biasa saja. 7 peserta didik yang menonjol bagus kadang justru mengganggu temannya yang belum memahami pelajaran. Jika akan dilakukan penelitian untuk perbaikan pembelajaran, variabel terkait yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut adalah A. Model pembelajaran, B. Pemahaman, C. Jumlah peserta didik, D. Kesulitan belajar,
E. Kemampuan belajar. Pembahasan. Variabel yang terikat yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut adalah pemahaman. Melalui penelitian akan dapat diukur bagaimana upaya yang dilakukan oleh guru dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta didik. Peningkatan pemahaman dapat dilakukan dengan melakukan eksperimen atau tindakan dengan menerapkan model, media, pengembangan materi, dan atau perlakuan lain dalam pembelajaran. Sehingga jawaban yang tepat adalah B. Nomor 4. Seorang guru SD kelas 4 dalam muatan pembelajaran PPKN memulai pembelajaran dengan menyampaikan beberapa penjelasan berdasar pokok-pokok materi pembelajaran, lalu membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Setelah selesai tugasnya, siswa melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Selesai presentasi, siswa diberi hadiah sebagai penghargaan atas keberhasilannya. Guru tersebut menerapkan model pembelajaran A. Kontekstual, B. Direct, C. Berbasis masalah, D. Kooperatif, E. Berbasis proyek. Pembahasan. Guru SD kelas 4 yang memulai pembelajaran dengan menyampaikan penjelasan berdasar pokok-pokok materi pembelajaran, membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan melaporkan hasil diskusi kelompoknya, ini menerapkan model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran PPKN mengajarkan kepada peserta didik keterampilan kewarganegaraan atau civic skill. Jawaban adalah D. Soal berikutnya. Pancasila merupakan landasan bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan sistem pemerintahan. Konsekuensi penerapan fungsi Pancasila sebagai dasar negara RI adalah A. Segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber Pancasila. B. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. C. Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa. D. Pancasila menjadi kepribadian bangsa Indonesia. E. Ciri khas bangsa Indonesia. Pembahasan. Konsep kunci yang perlu dicermati adalah fungsi Pancasila dalam konteks dasar yang bersifat mendasari serta lingkup wadah, bukan dikaitkan dengan bangsa atau manusianya. Sebagaimana pengecoh jawaban yang menekankan bangsa atau kehidupan sehari-hari manusianya. Kata yang jelas dapat membantu adalah landasan bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan pemerintahan. Pancasila merupakan landasan bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan sistem pemerintahan. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, di mana segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber pada Pancasila. Sejalan dengan teori Hans Kelsen tentang kaidah hukum yang berjenjang, artinya, peraturan di bawah harus berpedoman dan tidak boleh bertentangan pada peraturan di atasnya. Maka, pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, B. Ketetapan MPR, C. Undang-undang atau Perpu, D. Peraturan pemerintah, E. Peraturan presiden, F. Peraturan daerah provinsi, G. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal berikutnya. Manakah pernyataan berikut tentang Pancasila pertama
Yang paling benar A. Sila pertama Pancasila mengamanatkan bahwa seluruh warga negara wajib beragama. B. Sila pertama Pancasila mengamanatkan bahwa peraturan perundang-undangan didasarkan pada agama. C. Sila pertama Pancasila mengamanatkan bahwa seluruh warga negara wajib bertuhan yang diwujudkan dengan memeluk agama atau kepercayaannya. D. Sila pertama memberikan kebebasan kepada setiap warga negara beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, menciptakan kerukunan umat beragama, aturan dan penyelenggaraan bernegara harus berketuhanan yang Maha Esa. Atau E. Sila pertama Pancasila mencintai sesama sesuai dengan keyakinan agamanya. Pembahasan. Jawaban yang paling benar, yang paling lengkap merujuk pada 1. Pengakuan adanya Tuhan yang tertuju pada sisi vertikal. 2. Rukun antar umat beragama yang mengarah pada sisi horizontal, serta penegasan bahwasanya aturan dan penyelenggaraan bernegara harus berketuhanan yang Maha Esa. Sila ke-1 memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, menciptakan kerukunan umat yang beragama. Hal ini berarti bahwa setiap warga negara harus mengakui adanya Tuhan yang diwujudkan dengan memeluk dan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Bertoleransi tidak mempertentangkan keyakinan intra dan antar pemeluk agama. Tidak ada pemaksaan dalam keyakinan. 3. Aturan dan penyelenggaraan bernegara harus berketuhanan yang Maha Esa. Sehingga jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 7. Negara hukum material dan negara hukum formil merujuk pada tradisi yang berbeda dari paham Prestat dan the rule of law. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar dalam membedakan antara negara hukum material dan negara hukum formil? A. Paham Prestat menekankan substansi material. B. Paham Prestat menekankan bentuk aturan hukum. C. Paham Prestat menekankan proses persidangan. D. Paham Prestat menekankan hukum acara persidangan. E. Paham Prestat menekankan tata cara persidangan hakim memberikan putusan. Pembahasan. Hal yang perlu dicermati adalah 1. Paham Prestat lebih menekankan materi hukum yang dijalankan oleh penyelenggara negara, sedangkan the rule of law lebih menekankan bentuk aturan yang pasti. 2. Paham Prestat mengikuti pola tradisi Eropa kontinental, sedangkan the rule of law mengikuti pola di Inggris. Prinsip negara hukum Indonesia tidak merujuk secara khusus dan langsung pada dua aliran yang berbeda tentang negara hukum. Paham Prestat dikembangkan di Eropa kontinental yang lebih menekankan substansi material dan semangat penyelenggara negara yang adil, bukannya bentuk aturan yang ketat. Sedangkan paham the rule of law bertumbuh pada sistem hukum Anglo-Saxon atau Inggris. Negara hukum formal bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar adanya bentuk aturan hukum yang jelas, pasti, adil, dan baik. Negara hukum formal disebut juga negara undang-undang karena implementasi penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan hanya atas aturan perundangan yang tertulis atau hukum tertulis. Berdasarkan ketentuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi, ada dua unsur dalam negara hukum. Yang pertama, adanya norma material yang mengatur hubungan antara yang pemerintah, maksudnya antara yang memerintah dan yang diperintah, tidak berdasarkan kekuasaan. Dan yang kedua, bentuk aturan dan tata cara formal
yang jelas dan pasti. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Paham restart menekankan substansi material. Soal nomor 8. Penegakan HAM di Indonesia terkendala antara lain oleh lemahnya pengawasan masyarakat dan perlunya penguatan LSM di bidang hukum. Usulan upaya penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia yang tergolong pada lembaga swadaya masyarakat adalah A. Undang-Undang Pengadilan HAM, B. Komnas HAM, Lembaga Pengadilan HAM dan KPAI, C. YLBHI dan Kontras, D. KNPA dan KPAI, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, atau E. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pembahasan. Sudah cukup jelas bahwasanya YLBHI dan Kontras, karena penekanan ada pada lembaga yang dibentuk masyarakat, bukan oleh pemerintah. Penegakan HAM di Indonesia perlu pengawasan dari masyarakat dan penguatan lembaga swadaya masyarakat. LSM menjadi kekuatan yang mampu mengkritisi upaya pemerintah dalam upaya penegakan HAM di Indonesia. Sehingga jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 9. Selalu membina kerukunan, persatuan dan kesatuan di lingkungannya, serta mencintai budaya bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga dan golongan merupakan pencerminan dari A. Kerelaan berkorban, B. Cinta tanah air, C. Sadar bernegara Indonesia, D. Sadar berbangsa Indonesia, atau E. Jati diri bangsa Indonesia. Pembahasan. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bangsa yang lahir karena adanya contoh sikap cinta tanah air. Tanpa rasa cinta tanah air, negara ini tidak akan terbentuk. Seperti yang kita tahu bahwa bangsa Indonesia memiliki sejarah yang panjang untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat. Cinta tanah air juga merupakan sebuah kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, menghormati, dan loyalitas sehingga menimbulkan keinginan untuk merawat dan membela tanah air. Dari semua definisi di atas, semuanya merujuk pada ungkapan bahwa kecintaan itu menimbulkan rasa memiliki dan ingin melindungi apa yang kita miliki. Jawaban adalah B. Soal terakhir, gagasan bahwa negara perlu menata kewenangannya dengan adanya pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sistem pemerintahan yang dianut Republik Indonesia saat ini adalah A. Federal, B. Monarki, C. Presidensial asas desentralisasi, D. Presidensial asas sentralisasi, atau E. Parlementer. Pembahasan. Sistem pemerintahan merupakan serangkaian cara yang digunakan suatu negara untuk mengatur segala yang berhubungan dengan kepemerintahan dan kenegaraan. Aturan pemerintahan yang masuk dalam sistem berkaitan dengan sekumpulan aturan dasar tentang pola kepemerintahan, pola pengambilan kebijakan, pola pengambilan keputusan, dan yang lainnya. Untuk mengatur negara dan pemerintahannya, setiap negara memilih sendiri sistem pemerintahan yang sesuai dengan negaranya. Terdapat beberapa sistem pemerintahan di dunia, yaitu sistem pemerintahan presidensial, parlementer, semi-presidensial, liberal, demokrasi liberal, dan komunis, di mana antara satu dengan yang lainnya memiliki karakteristik, kelebihan, dan kelemahannya masing-masing. Sistem pemerintahan yang digunakan Indonesia saat ini sama dengan sistem pemerintahan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu presidensial. Sistem pemerintahan presidensial berarti bahwa presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Sistem pemerintahan presidensial berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer,
sistem pemerintahan presidensial, asas desentralisasi adalah dengan adanya pelimpahan kekuasaan dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah. Jawaban yang tepat adalah yang C. Kalau yang D ini bedanya sentralisasi, artinya tidak ada pelimpahan kekuasaan. Jadi kekuasaannya terpusat di pemerintah pusat. Kalau ini desentralisasi, ini ada pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, atau yang nama lainnya disebut dengan otonomi daerah. Itu 10 nomor yang sudah kita bahas. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Jika ada saran ataupun komentar, bisa dicantumkan dalam kolom komentar di bawah ini. Kemudian jangan lupa subscribe, karena kita akan juga selalu membahas persiapan SKB khususnya guru SD. Kemudian jangan lupa juga untuk like video ini. Semoga teman-teman dimudahkan dalam proses untuk mencapai CPNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.